Salam. Saya bersyukur bisa bertemu kembali dalam channel ini. Mudah-mudahan Tuhan berkati pertemuan kita, di mana kita akan saling sharing untuk merenungkan firman yang sampai kepada kita. Untuk itu marilah kita terima penyertaan dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan yang bersama kita melalui roh dan firman-Nya, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam menerima berkat melalui firman yang sampai kepada kita hari ini. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini ditentukan dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14. Yang juga akan dikotbahkan di kebaktian Minggu sebagai evangelium di minggu keempat setelah Trinitas tanggal 10 Juli 2022. Mari kita baca bersama. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita lakukan. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman yang akan kita renungkan dan pahami untuk menguatkan iman dan tekad kita melakukan ajaran Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Yang berbahagia dan mendapat berkat adalah yang mendengar, menghayati, dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Marilah kita temukan satu persatu apa yang dapat kita nikmati dari firman yang menjadi santapan rohani kita ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dulu perintah dewa-dewi sangat terlalu sukar dan sangat terlalu jauh bagi manusia. Dalam sejarah kemanusiaan kita lihat bagaimana perkembangan keagamaan umat manusia dari yang paling ribet atau paling sukar dan sangat membebani manusia hingga kepada yang paling ringan dan sama sekali tidak ada lagi beban ditimpakan bagi manusia. Dan juga kita lihat bagaimana jauhnya atau dekatnya antara sembahan dan manusia dalam pergaulan manusia dengan sembahan mereka. Agama-agama kuno seperti agama Babilonia kuno di 7.000 tahun yang lalu mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh dewa-dewi agar ada menjadi budak-budak dan pekerja bagi dewa-dewi tersebut. Hidup manusia sehari-harian adalah melayani dewa-dewi yang sangat banyak itu. Manusia berada di dunia dewa-dewi, tetapi para dewa-dewi itu sangat jauh dari manusia, sejauh raja dari para budaknya. Kalau ada kerja manusia yang tidak beres, maka manusia itu disiksa atau dihukum berat, bahkan dibuang. Agama Yunani kuno dan juga agama Batak kuno mengajarkan bahwa manusia tidak lagi berada di dunia dewa-dewi, tetapi sudah di bumi. Tetapi para sembahan manusia yang banyak itu masih bergaul dengan manusia di bumi. Agama Yunani kuno dan agama Batak kuno yang tergolong sebagai agama buatan manusia mengajarkan bahwa dewa-dewi atau sembahan-sembahan mereka adalah kekuatan-kekuatan yang sangat menakutkan dan sangat atau paling ditakuti. Dari itu manusia terus berusaha membujuk dewa-dewi atau sembahan mereka dengan memberikan sesajen atau persembahan-persembahan.
Di Yunani kuno, manusia repot membangun kuil-kuil yang megah-megah demi menyenangkan hati para dewa-dewi. Manusia dijejali dengan hal-hal tabu, pantangan, totem, ritus-ritus penyembahan, dan banyak lagi hal-hal yang melelahkan bagi manusia. Bagi mereka, dewa-dewi atau sembahan mereka adalah kekuatan-kekuatan yang sangat jauh dari manusia. Dalam agama Hindu, sungguh banyak sembahan yang harus dibujuk dan disembah, dan kalau tidak, sembahan itu diyakini akan murka dan membuat penderitaan bagi manusia. Dan dikembangkan teori reinkarnasi makhluk yang demikian. Di kalangan pemuja roh nenek moyang atau kakek moyang, manusia masih dilelahkan dengan ketakutan kepada murka roh kakek moyang atau nenek moyang. Sehingga repot dengan ritus dan sesajen penghormatan kepada roh kakek nenek moyang itu. Roh-roh itu diyakini akan memberikan berkat kepada keturunan-keturunannya yang menghormatinya, tapi kutuk kepada yang tidak menghormatinya. Menurut keyakinan itu, semua sembahan itu tidak bersama manusia, tetapi perlu dibuat senang agar tidak mencelakai manusia. Roh kakek moyang atau roh nenek moyang bisa saja rasuk kepada keturunannya untuk menyampaikan kehendaknya. Semua itu merupakan hal-hal yang sangat melelahkan manusia, tetapi manusia menyukainya karena ada harapan-harapan berkat di balik kelelahan manusia itu. Demikianlah reaksi manusia kalau dia belum bisa menguasai bumi dan isinya maupun menguasai dewa-dewa. Yang kedua, dalam Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus, perintah Tuhan tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. Agama Israel dan kemudian agama Kristen muncul sebagai agama yang sangat memperbaharui keagamaan manusia. Dengan ajaran monoteisnya, Jehovah Elohim, Jehovah Ehad, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa, manusia tidak repot lagi menyembah banyak sembahan. Jehovah melarang umatnya menyembah dewa-dewi atau benda-benda apapun di dunia ini. Hanya Dia yang harus disembah. Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus adalah sembahan yang maha hadir, imanens, tetapi sekaligus maha jauh, transcendens. Dia sedekat hati di tubuh dan sejauh langit tak terjangkau. Sebenarnya Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus tidak membutuhkan apapun dari manusia, sebab segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Manusia yang membutuhkan pendamaian dengan Tuhan kalau manusia berdosa, sehingga ada kurban keselamatan, kurban penghapus dosa di zaman Perjanjian Lama. Tapi Yesus Kristus sudah menyempurnakan pendamaian manusia dengan Tuhan dan menuntaskan penghapusan atau pengampunan dosa manusia, sehingga tidak perlu lagi kurban keselamatan atau kurban penghapus dosa. Manusia yang perlu bersyukur kepada Tuhan, sehingga ada kurban syukur dan kurban lainnya sebagai tanda terima kasih kepada manusia, sebagai tanda terima kasih manusia kepada Tuhan yang mensejahterakan umatnya. Tuhan Jehovah memberikan 10 hukum Taurat untuk memudahkan ketaatan manusia kepada Tuhan. Manusia tidak perlu datang ke langit atau pergi ke seberang laut untuk menjemput hukum Tuhan. Dalam bahasa Paulus, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Roma 10 ayat 6-7. Jehovah sendiri yang memberikan perintahnya di Gunung Sinai, 10 hukum Taurat. Jehovah sendiri yang membuat firman-Nya menjadi manusia, yakni Yesus Kristus, dan firman itu diam di antara kita. Perhatikan Yohanes 1 ayat 14. Tuhan menjalankan hukum kasih-Nya kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberi hukum yang baru atau perintah yang diaktualkan dan diutamakan kepada seluruh umat manusia.
bukan hanya kepada orang Kristen atau kepada orang Yahudi, tetapi kepada seluruh umat manusia. Bahkan hukum yang satu ini juga diperkenalkan, juga menjadi tabiat daripada hewan-hewan. Berita baru yang disampaikan Tuhan kepada manusia adalah hukum kasih, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Berita ini ditujukan kepada setiap manusia tanpa kecuali. Hukum ini menjadi hukum yang melekat pada diri setiap manusia tanpa kecuali, baik di hati orang beragama, agama apapun yang dianutnya, maupun di hati orang yang areligius, yang ateis, apalagi di hati pengikut Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus. Hukum kasih itu sama sekali bukan hukum yang terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh bagi manusia, karena sudah melekat dalam dirinya. Hukum kasih itu ditekatkan Tuhan pada diri setiap individu. Hukum ini menjadi hukum yang otomatis dijalankan setiap manusia kalau dia masih manusia normal, tanpa memandang apa agamanya, apa alirannya, apa-apanya itu. Para tokoh Yahudi di zaman Yesus yang membuat hukum Tuhan itu menjadi sukar dan jauh, yakni dengan merumuskan 613 lagi hukum yang harus dijalankan demi kepatuhan atau ketaatan kepada hukum Taurat atau ketaatan kepada Tuhan. Para religius dan para ateis mengganti Tuhan Allah yang tertera dalam hukum ini dengan sesuka hatinya, sehingga hukum ini menjadi sukar dan jauh dari mereka. Kalau para ateis dan religius itu kembali mengenal Tuhan Allah, mereka akan benar-benar bersuka cita karena begitu senangnya melakukan perintah kasih yang tersebut dengan sempurna. Ada juga yang menambahkan syariat-syariat agama kepada hukum kasih ini, sehingga hukum itu menjadi sukar dan jauh dari manusia. Apabila Tuhan mengatakan bahwa Dia menghadapkan kepada umat manusia hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, sebab dikatakan dalam Ulangan 30 ayat 15, umat manusia pasti memilih kehidupan dan keberuntungan dengan apa? Dengan menjalankan hukum kasih itu, bukan dengan menjalankan hukum syariat agama. Tuhan Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus telah meletakkan firman atau perintah itu dalam diri manusia, termasuk di mulut manusia itu, dan manusia sama sekali tidak mampu menanggalkannya dari dirinya, hanya menyangkalnya. Kalau menanggalkannya tidak, disangkalnya dengan tidak melakukannya, kan? Benar yang dikatakan Tuhan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ulangan 30 ayat 14. Tuhan menaruh perintahnya di dalam batin manusia. Tuhan berfirman, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian Yeremia di 31 ayat 33. Rasul Paulus mengatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Roma 10 ayat 8. Firman itu justru berada dalam diri orang percaya sesuai dengan tindakan Tuhan yang menjadikan orang percaya menjadi bait Allah. 1 Korintus 3:16 atau bait Roh Kudus 1 Korintus 3:19, yakni roh kebenaran, roh penghibur yang menginsapkan orang percaya akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikian bandingkan Yohanes 16 ayat 8. Roh itulah yang menuntun orang percaya mengatakan ya Abba, ya Bapa. Roma 8:15, Galatia 4 ayat 6. Atau mendorong manusia percaya kepada Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bandingkan Kisah 19 ayat 2. Apabila tubuh seorang percaya menjadi bait Roh Kudus, itu berarti sudah melebihi pengalaman Nabi Yeremia sewaktu Tuhan menaruh firman-Nya ke dalam mulut Yeremia.
Bandingkan Yeremia 1:9. Sebab Roh Kudus yang berdiam dalam diri orang percaya, selain mengingatkan firman Tuhan yang ada dalam kitab suci, Roh itu juga menginspirasi orang percaya untuk mengatakan firman dan kehendak Tuhan yang relevan dalam kehidupan sekarang, sehingga umat manusia insaf akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketahuilah bahwa dirimu telah diisi oleh Tuhan dengan firman-Nya. Adalah tanggung jawab kita untuk melakukannya. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan marilah kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengan demikian, kehidupan kita akan sangat indah dan menyenangkan. Dan ketiga yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu, firman itu untuk dilakukan. Jadi firman itu bukan hanya untuk di hati dan di mulut, tetapi harus dilakukan. Tuhan dalam PL maupun dalam PBI memerintahkan agar semua orang percaya harus melakukan firman atau perintah Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1:22. Tuhan tidak ingin bahwa kita menipu diri sendiri ataupun menipu orang lain. Orang Kristen harus konsisten terhadap apa yang diajarkannya. Konsisten dalam perbuatan. Pengikut Tuhan Yesus Kristus tidak boleh ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Suaranya berkauk-kauk misalnya, tetapi perbuatan melakukan yang diajarkan tidak ada. Tidak bisa gitu. Hukum kasih itu harus dilakukan. Barulah kasih itu punya arti. Dalam kitab Ulangan, Tuhan memerintahkan umatnya melakukan firman yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri, bukan di surga. Di negeri di mana kau berada itu. Demikian Musa kepada Israel. Lakukanlah itu dengan setia, katanya lagi. Ulangan 6 ayat 3a. Agar hukum kasih itu tidak lupa dari ingatan Israel, tetapi tetap melekat pada diri setiap orang Israel, Musa memerintahkan kepada mereka, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 6-9. Tuhan Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini dalam keadaan adil dan makmur misalnya. Ulangan 6 ayat 24. Demikian Musa kepada bangsa Israel dan demikian Tuhan juga kepada kita sekarang ini. Memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan sudah terhitung sebagai bagian dari melakukan firman Tuhan. Firman yang diberikan Tuhan kepada orang percaya adalah untuk diberitakan. Diberikan untuk diberitakan. Tujuannya agar manusia semua ikut mendapat kehidupan dan keberuntungan, bukan kematian atau kecelakaan. Metode pemberitaan yang dapat digunakan sungguh sudah sangat beraneka ragam, dan semuanya masih efektif untuk menyebarkan firman dan perintah Tuhan. Cara yang paling berhasil adalah pemberitaan dari mulut ke mulut, face to face, secara langsung kepada pendengar. Dan kemudian berita itu terus bergulir hingga mencapai sebanyak mungkin orang. Ternyata pemberitaan dengan cara ini masih lebih banyak berhasil membawa orang menjadi pengikut Yesus Kristus dibanding dengan cara-cara modern. Karena pemberitaan langsung dengan face to face itu dibarengi dengan bukti perbuatan kasih. Tanpa itu orang tidak mau percaya.
Orang Kristen zaman now harus semakin rajin mempercakapkan face to face tentang Yesus Kristus dan kehidupan yang dianugerahkannya kepada orang-orang yang masih belum mengikut Yesus Kristus dimanapun orang Kristen itu berada. Tadi tanya di kantor di mana, rajinlah mempercakapkannya itu. Cara kedua yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah dengan tulisan-tulisan, misalnya tulisan berupa artikel, traktat, surat, buku, dan tulisan lainnya. Tulisan berisi pemberitaan tentang Kristus dan keselamatan yang dianugerahkannya. Berita dalam tulisan itu dapat dibaca dan digunakan berulang-ulang. Cara inilah yang digunakan para murid Yesus Kristus sehingga ada apa yang kita kenal sebagai kitab suci untuk kita pakai sekarang ini. Pemberitaan dalam kitab suci itu sudah terpelihara hingga 3 atau 2000 tahun lamanya. Cara ketiga, di zaman modern sekarang sudah ada alat pemberitaan yang super canggih, yakni berupa berbagai macam alat media sosial atau medsos. Jangkauannya dalam detik bisa mencapai ujung dunia atau ujung bumi. Orang sudah bisa bercakap dengan tatap muka walaupun berjauhan satu dengan yang lain, seperti melalui video call di WhatsApp. Pemberitaan lisan dan tulisan dapat dilakukan melalui media sosial yang sudah tersedia di zaman now. Sekarang sudah ada puluhan medsos. Pemberitaan lisan dan tulisan itu dapat diunggah berulang-ulang. Sekarang pengikut Yesus Kristus harus piawai untuk menggunakan setiap alat komunikasi atau alat pemberitaan tersebut. Kita tangan malas menggunakannya. Kita pengikut Yesus Kristus tidak boleh ketinggalan dibanding kepada para anti-Kristen itu. Melakukan hukum kasih. Hukum kasih tidak dirumuskan dalam peraturan-peraturan yang harus dijalankan. Walaupun dalam menjalankannya bisa juga berdasarkan hukum-hukum tertulis yang berlaku di masyarakat atau menurut suatu agama. Tetapi perbuatan kasih bisa saja melampaui apa yang diaturkan oleh hukum-hukum tertulis. Ingat perbuatan orang Samaria yang baik hati itu kepada orang yang kena rampok dan dipukuli hingga tergeletak setengah mati di tengah jalan. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Melakukan hukum kasih didorong oleh rasa kemanusiaan yang sangat tinggi dan mendalam dan tanggung jawab keimanan sebagai pengikut Tuhan yang melampaui batas-batas syariat keagamaan. Pelaku hukum kasih adalah orang yang dapat berbuat dengan sigap dalam menjawab masalah-masalah kemanusiaan secara kontekstual dan aktual serta solutif. Hukum kasih dijalankan tanpa memilah manusia atas dasar ras, agama, suku, bangsa, ideologi, politik, budaya, latar belakang sosial, kaya, miskin, laki, perempuan. Pelaku hukum kasih bukanlah orang yang didikte-dikte tentang apa yang harus dilakukannya. Apabila di hadapannya ada seseorang yang membutuhkan tindakannya untuk mengatasi masalah kehidupan. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa pelaku hukum kasih adalah orang-orang yang tanggap terhadap situasi yang terjadi, bertindak tepat dan cepat memberikan solusi terhadap masalah dan memulihkan kehidupan kepada yang terbaik. Dengan melakukan hukum kasih, pengikut Yesus Kristus telah melakukan semua hukum agama atau syariat agama yang ada di dunia ini. Diharapkan bahwa semua pengikut Yesus Kristus adalah pelaku-pelaku hukum kasih sebagai pemenuhan dirinya sebagai pelaku firman dan perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Engkau mengajari kami agar kami memberitakan firman-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu. Engkau telah menanamkan hukum kasih dalam diri kami dan dalam diri kawan-kawan kami. Entah apapun agamanya kawan kami itu. Tetapi mampukan kami ya Tuhan untuk menyalurkan kasih itu satu sama lain. Sehingga terjadi interaksi yang sangat luar biasa. Dan manusia dengan sendirinya akan memuliakan nama-Mu walaupun tidak memanggil nama-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, ampuni dosa-dosa kami sehingga selalu kami diperbaharui dalam melakukan dan mentaati firman-Mu, selalu agar kami bisa berpengaruh terhadap orang lain oleh karena kasih-Mu, oleh karena kejujuran, oleh karena kebaikan
yang Kau bangun di dalam diri kami dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami doakan negara kami kepadamu, agar Tuhan tetap melindungi negara kami dalam usahanya mempersiapkan pemilihan umum dan pemilihan presiden, wakil presiden, agar di Indonesia ini terjadi kerjasama antara partai-partai dengan penuh damai. Mereka bukan bersaing untuk berperang, tetapi bersaing untuk membangun Indonesia dalam damai. Jokowi, presiden kami, telah memberikan contoh yang baik bagaimana yang bertanding di dalam pemilu dan di dalam pilpres bisa kerjasama kembali. Dan kiranya di periode-periode yang akan datang juga pemerintah kami bisa berbuat demikian, sehingga tidak terjadi permusuhan-permusuhan di lapisan-lapisan masyarakat, tetapi damai sejahtera yang padamu, saling mengasihi akan terjadi di antara bangsa kami yang sangat multi pluralis ini. Bapa Surgawi, sempurnakan doa kami, dan Engkaulah yang mempedulikan kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Berikan kekayaan rohani dan kekayaan hartamu di dunia ini kepada seluruh gereja-Mu, sehingga mereka dapat melayankannya kepada masyarakat. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau anugerahkan kepada kami dalam karya Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa kami. Terimalah doa kami yang kami mohon kepadamu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.